dan pemersatu bangsa. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa Indonesia, ASN dituntut untuk menjaga netralitas, profesionalisme, dan menjunjung tinggi nilai kesatuan dan kesatuan. Di saat Indonesia sudah merdeka selama 80 tahun, akan tetapi pada kenyataannya masih terjadi konflik internal antar suku bangsanya sendiri. Salah satu konflik sosial kultural yang belum lama terjadi adalah pembantaian di daerah Yahukimo, Papua pada April 2025. Sebanyak 13 orang pedulang emas di Kalimerah, Papua Pegunungan menjadi korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNB OPM mengeklaim bertanggung jawab atas pembunuhan pendulang emas bernama Riston Kama di Kalimerah, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Rabu 9 April 2025. Kasus ini melibatkan dua komunitas, yaitu antara komunitas adat Papua dan para pencari emas pendatang yang merupakan migran yang berasal dari Pulau Sulawesi dan Jawa. Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Shebi Sambon pada Kamis 10 April. Dia menyebut Yoswal Sobolim dan Kampes Matuan, dua pemimpin TPNPB OPM wilayah Yahukimo, memimpin langsung operasi pembantaian para pekerja tambang di Kali Kabur. Namun identitas kelima korban tidak disebutkan. Shebi menyebut operasi itu berlangsung pada Rabu siang hingga sore. Pada tanggal 6-7 April 2025, terjadi pembantaian oleh KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang menamakan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka atau TPNPB di kawasan Yahukimo dan Pegunungan Bintang, Papua. Sebanyak 16 warga sipil pendatang tewas akibat serangan menggunakan busur, panah, dan senjata api. Juru bicara TPNPB berdalih jika para korban adalah agen intelijen militer Indonesia yang melakukan penyamaran. Hal tersebut merupakan alasan yang kerap disampaikan kelompok ini untuk melaksanakan aksi teror termasuk pembunuhan. Sementara itu, Kapus Pen TNI menduga bahwa KKB sengaja menyebarkan berita bohong dari upaya propaganda mereka untuk menghindari kecaman internasional sebagai pelanggar HAM jika terbukti membunuh warga sipil. Untuk konflik seperti ini, langkah-langkah moderasi dan bina damai di Indonesia umumnya akan melibatkan 5 hal. Yang pertama, dialog lintas komunitas termasuk perwakilan adat dan pemerintah daerah. Yang kedua, pemberian amnesti atau pengampunan bagi kelompok yang meninggalkan tindakan kekerasan. Contohnya, rencana Presiden Prabowo untuk memberikan pengampunan bagi tahanan di Papua, termasuk pemberontak, jika mereka meninggalkan agenda separatis dan kekerasan. Yang ketiga adalah penguatan dialog berbasis adat dan lokal, serta memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi non-kekerasan. Meskipun belum ada laporan sukses spesifik untuk kasus Yahukimo, pendekatan ini sudah diterapkan di kasus Papua sebelumnya. Yang keempat, rehabilitasi dan reintegrasi korban konflik yang dapat melalui program pemulihan psikologis dan sosial korban seperti konseling dan pelatihan vokasional.
Dan yang terakhir adalah edukasi toleransi. Hal ini dilakukan dengan mempromosikan pemahaman antar kelompok dan menghargai perbedaan melalui dialog terbuka dan proyek bersama yang melibatkan masyarakat luas. ASN diharapkan tampil sebagai pemersatu melalui berbagai peran fungsi sosial, kultural, dan birokratis. Antara lain, yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik inklusif. ASN harus memastikan layanan pemerintah seperti evakuasi jenazah, layanan kesehatan, dan bantuan sosial akan diberikan secara adil dan sensitif terhadap kearifan lokal. Yang kedua, mediator dan fasilitator dialog. ASN berperan sebagai mediator dalam dialog antar komunitas, adat, dan pemerintah, khususnya pasca konflik seperti Yahukimo. Yang ketiga adalah penyedia edukasi dan literasi sosial. ASN bisa mengedukasi masyarakat mengenai keberagaman, resiko konflik etnis, serta pentingnya persatuan baik melalui forum tatap muka maupun media sosial. Yang keempat, menjaga netralitas dan integritas. Dengan berpegang pada prinsip netralitas, menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah konflik berkepanjangan. Yang kelima atau yang terakhir adalah advokat perdamaian dan pengampunan. ASN perlu mendukung mekanisme perdamaian dan reintegrasi seperti program pengampunan dari pemerintah pusat untuk memperkuat stabilitas sosial.